Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21, PPh Badan Terutang, PPh pasal 23, terus pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan SPT masa PPN dan PPNBM. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak PPh pasal 21 itu terdiri dari satu, penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Nah, kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiunan. Nah, ketiga, itu imbalan kepada bukan pegawai. Nah, keempat, imbalan kepada peserta suatu kegiatan. Nah, objek pajak PPh pasal 21 yaitu terdiri dari satu, pegawai. Nah, yang kedua itu yaitu penerima uang pensiun. Nah, ketiga, bukan pegawai yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, tarif PPh pasal 21 yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai 50 juta adalah 5%. Nah, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta adalah 15%. Nah, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Nah, yang terakhir itu wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu mendapatkan 20%. Nah, sekarang PPh Badan Terutang. PPh Badan Terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Nah, PPh Badan Terutang itu terdiri ada subjek pajak badan dan yang bukan subjek pajak badan. Subjek pajak badan ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri itu yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, kalau dari luar negeri, badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang kedua, menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Nah, ketiga itu bentuk usaha tetap. Nah, kalau yang bukan subjek pajak badan yaitu dia terdiri dari satu, badan perwakilan negara asing. Nah, yang kedua yaitu organisasi internasional. Nah, yang ketiga unit tertentu dari pemerintah. Nah, tarif PPh Badan Terutang yaitu terdiri dari sampai 50 juta itu adalah 10%. Nah, di atas 50 juta sampai 100 juta itu adalah 15%. Nah, kalau di atas 100 juta itu adalah 30%. Nah, sekarang pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan atas modal, penyerahan, dan hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh pada PPh pasal 21. Nah, terus pemotong PPh pasal 23 yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri. Nah, yang ketiga yaitu penyelenggara, dan yang keempat bentuk usaha tetap. Terus
penghasilan yang dikenakan pasal PPh pasal 23, yaitu dividen, bunga, royalti, terus hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain. Nah, tarif dan perhitungan PPh pasal 23 yaitu sebesar 5% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah dan penghargaan. Nah, sebesar 2% yaitu terdiri dari sewa dan penghasilan lain. Nah, yang kedua yaitu imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik dan jasa manajemen dan jasa lainnya. Nah, sekarang pajak pertambahan. Pajak pertambahan nilai yaitu adalah pajak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Terus penyerahan pemungutan PPN diserahkan melalui penyerahan impor, pemanfaatan, ekspor, atau barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, prinsip pemungutan PPN yaitu ada prinsip yang itu ke-1 prinsip tempat tujuan. Nah, yang kedua pajak pertambahan nilai yang dipungut tempat barang atau jasa barang tersebut dikonsumsi. Nah, yang ketiga prinsip tempat asal. Nah, keempat pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Nah, terus sifat pemungutan PPN. Sifat pemungutan PPN yaitu bersifat netral dalam persaingan dalam negeri. Nah, yang kedua menghilangkan pajak berganda. Nah, yang ketiga mendorong ekspor. Nah, selanjutnya pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut. Nah, kriteria barang kena PPNBM yaitu terdiri 1 yaitu barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu barang yang hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Nah, objek PPNBM yaitu dia terdiri dari penyerahan BKP yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Nah, yang terakhir yaitu SPT masa PPN dan PPNBM. SPT masa PPN dan PPNBM itu SPT PPN adalah surat pemberitahuan untuk mengetahui besarnya PPN dan PPNBM yang dipungut dan yang dibayar dan dipungut. Nah, yang dibayar dipungut itu dia mengetahui besarnya PPN dan PPNBM. Untuk mengetahui besar PPN dan PPNBM yang telah dibayar dan dipungut. Nah, terus dokumen sumber PPN dan PPNBM yaitu
Yang pertama yaitu faktur pajak. Nah, yang kedua faktur pajak gabungan. Yang ketiga faktur pajak khusus. Dan yang keempat faktur penjualan. Nah, yang sekarang yaitu cara pengisian SPT masa PPN dan PPNBM. Yaitu pertama, isilah data pada formulir induk yang berupa isian nama PKP, masa NPWP, dan pembetulan. Nah, yang kedua itu isilah pada lampiran terlebih dahulu. Nah, kemudian induk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.